Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Fitrimani dari mahasiswa dari S1 Akuntansi Intek D3 UNAN dengan nomor BP 2110536023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi keuangan negara dan daerah. Mata kuliah ini dibimbing oleh Bapak Firdaus yang saya hormati. Materi yang akan saya presentasikan adalah tentang belanja pemerintah pusat dan daerah. Oke, kita sama-sama tahu ya, belanja itu merupakan uang ya, atau pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, apapun itu, ongkos atau biaya kehidupan sehari-hari dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kalau untuk belanja negara itu sendiri, jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Pasal 1 ayat 8, dan belanja negara itu adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Nah, kalau untuk transfer ke daerah dan dana desa ini, itu sudah dibahas pada materi instrumen HKPD. Nah, jadi anggaran ini pada tiap tahunnya itu undang-undangnya ada gitu loh. Jadi kalau untuk APBN 2021 ini ya, itu sudah ditetapkan pada awal Oktober tahun 2020. Nah, sebenarnya untuk tahun 2022 itu sudah disahkan juga pada tanggal 30 September yang lalu gitu. Tapi sekarang kita fokusnya ke tahun 2021. Nah, jadi anggaran yang tertera di slide ini itu terdiri atas belanja pemerintah pusat beserta anggaran transfer ke daerah dan dana desa itu. Nah, kita lanjut untuk belanja pemerintah pusat. Nah, jadi menurut undang-undang tersebut, itu anggaran untuk tahun 2021 belanja pemerintah pusat itu sebesar 1.950 sekian. Nah, itu sudah ada pada slide, bisa dilihat. Dan belanja negara ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, jadi menurut undang-undang ini ya, belanja pemerintah pusat itu diklasifikasikan atas 3. Yang pertama fungsi, organisasi, dan program. Nah, selanjutnya, jadi fungsi itu menurut undang-undang itu ada fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban, fungsi ekonomi, sampai ke fungsi perlindungan sosial. Nah, ini ada gambaran untuk porsi-porsi untuk setiap fungsi-fungsi yang tadi. Jadi uang yang sebesar 1.954,5 triliun ini itu porsi-porsi untuk pendidikan yang sudah ada, perlindungan sosial ya, pelayanan umum dan lain-lain. Jadi itu sudah ditetapkan sesuai kebutuhan jadi masing-masing bidang ya. Nah, selanjutnya menurut organisasi. Jadi ini merupakan belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga dan bendahara umum negara. Oke, ini gambarannya untuk belanja kementerian atau lembaga ya dari tahun 2021. Nah, belanja organisasi ini itu untuk lembaga negara ya. Jadi itu tuh untuk lembaga-lembaga ya, seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Hukum ya, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan masih banyak lagi gitu. Nah, sebelumnya saya tadi agak lupa ya menjelaskan bahwa ini ada pelayanan umum. Nah, pelayanan umum itu contohnya apa kan gitu ya. Contohnya itu ya seperti layanan publik ya. Jadi jenisnya banyak sekali, ada pelayanan barang, pelayanan administratif, pelayanan pembangunan, pelayanan utilitas. Nah, untuk pelayanan barang itu sendiri adalah pelayanan pengadaan dan penyaluran barang. Nah, itu bisa dikatakan mendominasi seluruh pelayanan yang disediakan pemerintah kepada masyarakat. Nah, tentu kan dinas-dinas itu pasti ada barang untuk menunjang operasional mereka gitu. Nah, jadi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara itu adalah setiap institusi penyelenggara
negara ya, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik ya, untuk masyarakat gitu. Jadi lanjutnya tadi organisasi sudah kita bahas. Setelah itu ini gambarannya ya untuk belanja porsi-porsi untuk belanja kementerian atau lembaga ya. Jadi ada untuk kementerian, untuk badan-badan yang lain juga gitu. Nah selanjutnya untuk menurut program ini itu dialokasikan untuk mencapai hasil atau outcome tertentu pada bagian anggaran bendahara umum atau negara. Nah bendahara umum negara ini kan Menteri Keuangan sendiri ya. Jadi program ini menunjang jadi anggaran untuk menunjang program yang telah dibuat oleh Menteri Negara itu agar bisa terselesaikan dengan baik ya. Contohnya salah satu contoh itu ada program tax amnesty yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan. Nah, jadi anggarannya itu diberikan ke sana gitu. Nah selanjutnya itu ada klasifikasi jenis belanja. Nah ini pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja pada kementerian atau lembaga dan bendahara umum negara. Itu pasal 1 ayat 10 ya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran. Jadi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan masih banyak lagi. Kita bahas untuk belanja pegawai dulu. Belanja pegawai itu kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Itu harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam dan luar negeri ya, baik kepada pejabat negara, PNS ya, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS atau non PNS, itu sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah. Nah, selanjutnya ada belanja barang dan jasa. Nah, ini merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang ya atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pemerintah daerahnya. Dan belanja perjalanan itu juga termasuk kepada belanja barang dan jasa. Selanjutnya ada belanja modal. Nah, belanja modal ini pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset ya, atau menambah nilai aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang melebihi batas minimal kapitalisasi aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah selanjutnya itu adalah belanja pembayaran kewajiban utang. Ini merupakan pengeluaran pemerintah ya, untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang atau principal outstanding. Ya, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, itu dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Selanjutnya ada belanja subsidi. Belanja subsidi ini alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang atau jasa yang untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Contohnya itu seperti ya subsidi ya, gas LPG itu ya, oleh itu pemerintah bekerjasama dengan Pertamina. Nah itu belanja subsidi untuk pemerintah pusat. Nanti ada lagi belanja subsidi dari pemerintah daerah. Nanti klasifikasinya ada di belanja daerah. Nah selanjutnya ada belanja hibah. Untuk belanja hibah sendiri itu merupakan pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau kepada perusahaan negara atau daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, yang dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemerintah selaku pemberi hibah dan penerima hibah, serta tidak terus-menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan gitu. Selanjutnya ada belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial ini merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir ya, ini belanja lain-lain. Nah, belanja lain-lain ini merupakan pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pembayaran atas kewajiban utang, subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke belanja daerah. Apa sih belanja daerah?
dari namanya udah belanja daerah, pasti itu diperuntukkan untuk daerah ya, daerah, provinsi maupun kota. Jadi ini merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Nah, ini merupakan pengertian itu berasal dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 13 ya. Oke, jadi kalau untuk klasifikasinya ada 4. Yang pertama, belanja operasi. Nah, ini untuk kegiatan sehari-hari nih ya, untuk kegiatan sehari-hari Pemda ya, berikan manfaat jangka pendek. Klasifikasinya ada 6 ya, belanja pegawai sampai ke belanja bantuan sosial. Sebenarnya kalau untuk pengertian itu hampir sama dengan Nah, jadi kalau untuk pengertian itu sebenarnya hampir sama dengan belanja pemerintah pusat tadi gitu. Tapi fungsinya saja yang berbeda. Contohnya saja, ini belanja pegawai. Kalau belanja pegawai pemerintah pusat itu tentu untuk pegawai-pegawai yang berada di lingkungan pusat gitu. Jadi kalau belanja daerah itu untuk belanja pegawainya untuk pegawai-pegawai yang ada di lingkungan daerah tersebut gitu. Contoh saja perbedaannya nih ya. Kalau untuk pegawai negeri sipil misalnya, pegawai negeri sipil untuk belanja pegawai yang ada di pemerintah pusat itu untuk kementerian ya, jadi karena kementerian itu berada di lingkungan pusat gitu ya, dananya dari pusat, seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, nah itu dananya dari pusat ya, itu belanja pegawai yang dari pemerintah pusat. Tapi kalau belanja pegawai yang dari pemerintah daerah itu seperti untuk pegawai negeri sipil, Dinas Tenaga Kerja Sumbar misalnya, Dinas Pertanian Kota Padang, itu contoh ya. Itu perbedaannya di sana. Nah, belanja barang dan jasa itu diperuntukkan untuk dinas-dinas tadi, seperti itu ya. Kalau pengertiannya bersama gitu. Nah, kalau untuk belanja bunga, belanja bunga ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman gitu. Nah, belanja subsidi itu digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Oh ya, ada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta. Nah, itu dia untuk belanja subsidi ya. Nah, belanja hibah, apa sih bedanya dengan pemerintah pusat tadi gitu ya? Kalau belanja hibah yang dari pemerintah daerah ini itu diperuntukkan untuk jadi dari daerahnya diperuntukkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya. Setelah itu untuk BUMN, bisa juga BUMD atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum di Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Jadi bersifat tidak wajib dan tidak mengikat juga. Jadi kalau belanja hibah selalu gitu, bersifat tidak wajib, tidak mengikat. Jadi harus diselesaikan dulu nih untuk kebutuhan daerah itu udah tercapai belum gitu, baru boleh hibah gitu. Tapi kalau untuk daerahnya masih kekurangan, itu hibah nggak ini ya, nggak, istilahnya ya jangan dulu gitu. Jadi selesaikan dulu dana kebutuhanmu udah dilengkapi belum gitu, baru bisa hibah. Kalau untuk belanja bantuan sosial ya, nah itu untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang atau barang kepada individu, keluarga, ya, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus nih dan selektif. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan gitu. Nah, oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ada klasifikasinya, ada belanja operasi. Nah, yang kedua itu ada belanja modal. Nah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Klasifikasinya adalah belanja tanah, belanja peralatan mesin, dan masih banyak lagi ya. Ini sumbernya dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ya. Ini pasal 65. Belanja tanah itu untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai. Nah, kalau peralatan mesin itu untuk menganggarkan peralatan dan mesin, mencakup mesin dan kendaraan bermotor ya, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nah, selanjutnya ada belanja bangunan dan gedung. Itu digunakan untuk menganggarkan
gedung dan bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Itu dalam kondisi siap pakai juga seperti biasa. Kalau jalan, irigasi dan jaringan, nah tentu itu untuk jalan, irigasi dan jaringan ya, mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dalam kondisi siap pakai. Nah selanjutnya itu ada belanja aset tetap lainnya. Nah itu untuk apa? Untuk menganggarkan aset tetap lainnya ya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap ya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Seperti biasa dia harus kondisi dalam siap pakai. Selanjutnya ada belanja aset lainnya ya. Belanja aset lainnya ini itu untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemda, tidak memenuhi definisi aset tetap, harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya gitu. Nah selanjutnya ya itu ada belanja tadi belanja aset lainnya sudah ya. Setelah itu ada belanja bantuan sosial ya. Bantuan sosial, nah bantuan sosial ini ya sama, itu untuk masyarakat ya, untuk ya sifatnya sosial seperti itu. Nah belanja lain-lain itu termasuk ke dalam kebutuhan yang mendesak ya, keperluan mendesak untuk bencana alam dan masih banyak lagi sih. Tapi itu sebenarnya anggarannya itu tidak dicatatkan dulu kepada di undang-undang gitu, jadi belum dianggarkan. Itu anggarannya nanti belakangan gitu. Nah selanjutnya itu ada belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga ini keadaan darurat termasuk keperluan mendesak juga, diserta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Ya. Nah selanjutnya ada yang terakhir ya, ini klasifikasi yang terakhir, belanja transfer. Nah ini belanja transfer ini itu pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa ya, kepada pemerintah yang tingkatnya di bawahnya gitu ya. Jadi ada dua nih belanja transfer. Belanja transfer ini ada belanja bagi hasil, ada belanja belanja bantuan keuangan ya. Kalau bagi hasil itu pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang sumbernya itu dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, atau pendapatan daerah kabupaten atau kota kepada pemerintah desa. Nah, termasuk juga pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia belanja bagi hasil. Belanja bantuan keuangan yang kedua ya, belanja ini diberikan kepada daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan atau tujuan tertentu lainnya. Nah, ini dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Itu untuk bantuan keuangan. Nah, itu udah klasifikasi terakhir ya, klasifikasi terakhir. Nah, sebagai tambahan, tadi saya sudah menjelaskan pasal 28 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 ya, tentang APBN tahun anggaran 2021 tadi. Ada yang namanya penggunaan dana SAL ya. Penggunaan dana SAL apa sih gitu ya? SAL itu kan singkatan dari saldo anggaran lebih. Jadi penggunaan dana SAL itu untuk melakukan stabilisasi pasar surat berharga negara atau SBN dapat dilakukan apabila kondisi pasar SBN telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada level krisis gitu. Nah jadi penambahan penerbitan SBN itu ya itu disetujui ya, harus disetujui dulu oleh DPR. Nah baru bisa diterbitkan gitu loh surat berharga negaranya. Nah untuk tambahan sedikit ya, ada Badan Layanan Umum ya, itu instansi pemerintah yang menyediakan barang dan jasa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah contohnya rumah sakit dan masih banyak lagi. Nah jadi pendapatan ini, BLU ini
itu merupakan penerimaan bukan pajak atau PNBP, sedangkan pendapatan BLUD itu daerah itu merupakan lain-lain pendapatan asli daerah atau PAD yang sah bagi suatu daerah gitu. Dan tadi juga ada dibahas tentang belanja tidak terduga dan keperluan mendesak, dan ada juga dana darurat tadi ya. Sebenarnya apa sih persamaannya gitu, perbedaannya? Itu kedengarannya sama aja kayaknya gitu ya. Sebenarnya kalau belanja tidak terduga ya, itu sudah dianggarkan. Itu di masing-masing undang-undang ya, masing-masing undang-undang tahun anggaran berjalan itu sudah dianggarkan gitu. Gak ada anggarannya. Nah, kalau untuk dalam keadaan daruratnya, termasuk keperluan mendesak, Pemda itu dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ya, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2021. Nah, itu contoh di undang-undang ini ya, APBD Sumbar tahun anggaran 2021. Jadi tata caranya itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Nah, keadaan darurat itu seperti bencana alam, bencana non-alam, dan juga ada bencana sosial atau kejadian luar biasa ya. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, contohnya kayak pencarian orang hilang atau orang hanyut dan sebagainya gitu ya. Yang ketiga itu ada kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Nah, beda nih dengan keperluan mendesak. Keperluan mendesak itu contohnya apa? Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan publik ya, yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran. Setelah itu belanja daerah yang bersifat mengikat. Setelah itu ada pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah ya. Yang terakhir pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditutupi dengan itu merupakan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Nah, itu ya. Jadi itu mungkin tambahan sedikit ya. Nah, tadi materi terakhir itu udah sampai ke klasifikasi dari belanja transfer. Nah, itu belanja transfer ya, ada belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kata-kata saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.